Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada inti webinar malam ini. Boleh absen dulu ya dari mana di chat. Silakan bisa diisi asal dari mana. Kita lihat paling banyak dari kota mana nih. Oke, ada dari Jakarta, Tasikmalaya, Bandung, Bandung. Ada Bandung nggak nih? Bogor, Cimahi. Ah, ini dekat nih. Batam, oke. Luar biasa ya, teman-teman. Dari berbagai kota. Ya, mohon izin, waktunya kurang lebih 15 menit. Saya akan present tentang Pinet Lab dan nanti mohon disimak dulu, karena nanti saya akan berikan sesi tanya jawab. Oke, ini saya bikin webinar ini karena beberapa waktu yang lalu saya share tentang OVA Pinet Lab. Jadi saya sudah bikin OVA-nya, saya insert image, ada beberapa EOL, Vios, Kemu, Windows. Nah, itu banyak yang japri ya, nanyain kenapa error, kenapa nggak bisa jalan, terus mau install Mikrotik, Forti, Juniper, itu gimana caranya, ya, mau nambahin image-nya. Nah, dari banyaknya pertanyaan, ya, termasuk isu ya, sampai saya remote juga ya, teman-teman. Saya remote desktop-nya, saya cek, dan kebanyakan ini perlu kita bikinkan nih event webinar ini. Jadi biar clear tentang Pinet Lab. Nah, sebelum masuk di materi intinya, mohon izin, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agustiawan dari Bandung. Yang dari Bandung bisa merapat ya kalau mau main ke workshop kita di Bandung Barat. Kita ada rumah belajar Nixtrain untuk offline ya. Pekerjaan sehari-hari sebagai network engineer. Kalau lagi slow, kayak gini nih slow, ngajar, instruktur. Kebetulan selain di Nixtrain, saya di vendor telekomunikasi, ada di Bandung ya. Kita handle beberapa project dari perusahaan-perusahaan BUMN ataupun ISP. Nah, kita pegang 2 brand. Ya, ada 2 brand. Nah, kebetulan itu bukan Cisco. Ya, jadi brandnya non Cisco. Oke. Berikutnya teman-teman bisa cek WhatsApp atau Telegram saya. Ada di Agustiawan.net. Itu Telegramnya. WhatsApp-nya yang ini. 20 27 226. LinkedIn bisa di-search ya, Agustiawan.net. Terus untuk kualifikasi atau sertifikasi yang Cisco aja ya, karena biar relate. Nah, Cisco, CCNA, CCNP, CCIE, ya Academy Instructors. Jadi eligible untuk mentraining under Cisco Networking Academy. Nah, untuk spesialis saat ini kebetulan di service provider, ya Internet Service Provider. Jadi track-nya itu kalau teman-teman belajar Cisco ada Enterprise, Enterprise Infrastructure ya, EI, kemudian ada Service Provider. Nah, saya di 2 ini spesialisasinya. Kemudian pengenalan terkait Next Gen Academy ini, kita sebagai partner dari Cisco sejak 2023. Nah, ini kita nyediain kelas ya buat teman-teman yang pengen belajar Cisco tapi nggak punya resource. Nah, ini bisa register di sini. Link tr.it. Kita offer untuk students yang pertama. Jadi kelasnya lengkap. CCNA, CyberOps, DevNet, Network, sampai CCNP. Nah, ini kalau lulus, teman-teman dapat diskon voucher. Sebenarnya ini kita ada tujuan buat teman-teman yang mau low budget untuk sertifikasi Cisco. Yang level associate ya, ini ada CCNA, dapat diskon 58%, lumayan teman-teman. Kalau kita nggak pakai diskon, bisa
333 USD. Kalau pakai diskon jadi 139. Nah, ini cukup menghemat budget. Termasuk CyberOps Associate dan DevNet. Ini juga dapat 58% diskonnya. Kalau Network Security sama CCNP, Encore maupun NRC ini nggak ada diskon. Selain untuk students, nah ini teman-teman, kalau misalnya guru ya atau kampus punya Cisco Academy, ingin menambah instruktur. Nah, kita juga punya layanannya. Namanya Instructor Training atau Accreditation Instructors. Jadi training di kita, nanti kita akreditasi si instrukturnya. Nanti bisa buka kelas yang atas ini buat studentnya. Ya, jadi kalau kesulitan mencari tempat training of trainer Cisco, bisa kontak saya. Nanti kita bantu dengan price yang low budget ya untuk institusi. Oke, berikutnya. Our community, silakan teman-teman bisa join di komunitas kita, ada Facebook, Instagram, WhatsApp. Yang paling aktif tuh di WhatsApp ya, di WhatsApp community. Dan Telegram, Telegram group ya. Kalau teman-teman udah join Network Academy Cisco Next Train, nanti ada Telegram grupnya. Nah, untuk konten ada di YouTube channel. Oke, sekarang masuk di materi. Apa itu Pinet Lab? Kalau teman-teman mungkin sekarang udah sering dengar ya, sering pakai Cisco Packet Tracer. Ada GNS3. Nah, ternyata untuk saat ini ya, era kekinian yang paling banyak digunakan yaitu Pinet Lab. Kita sebut dengan paket network emulator tool lab, disingkatnya Pinet Lab. Jadi kita bisa bikin lab ya, download terus share dengan komunitas. Nah, ini nanti Pinet Lab ini gratis, teman-teman. Jadi ada yang bilang ya, saya emang langsung nanya ya. Saya langsung nanya ke pembuatnya EVNG. Kalau teman-teman pernah tahu EVNG ini ada community sama yang enterprise ya, yang license harus bayar. Kalau teman-teman pakai EVNG ini bayar. Ya, jadi versi gratisnya ya, versi istilahnya komunitas itu Pinet Lab. Jadi ada yang bilang EVNG ini berbayar sama gratis. Kalau pakai yang gratis, terbatas. Nah, kalau pakai yang EVNG berbayar, premium, itu mahal license-nya. Akhirnya muncullah Pinet Lab. Ya. Developernya orang ini, India, ya si Suraj, teman-teman dari India, Pinet Lab. Jadi udah dibikin Linux, di package, terus di-share, ya, berupa virtual machine, bisa kita pakai secara offline maupun online. Jadi kita bisa jalanin di laptop sendiri. Atau kalau mau di sekolah, di kampus, kita bisa menggunakan server. Jadi bisa diakses ramean. Terus kalau mau langganan di cloud, ya kita taruh di cloud system, di internet, biar online terus, itu bisa kita pakai Pinet Lab. Ya, jadi dengan adanya Pinet Lab ini, mempermudah kita untuk nge-lab berbagai macam brand networking ya. Cisco, Mikrotik, Juniper, Huawei, ya ada Aruba, terus ada Forti, ya banyak teman-teman. Jadi karena satu tools, tapi kita bisa menggunakan multiple image dari multiple brand. Jadi banyak yang menggunakan ya Pinet Lab ini untuk belajar ya sertifikasi, untuk belajar integrasi ya. Misal kita bangun sistem biasanya nggak cuma Cisco doang, tapi bisa juga dari gabungan ya di mix Cisco, Juniper, terus ada Huawei. Nah, atau bisa juga nanti di mix Mikrotik ya, kemudian jangan backbone-nya Juniper. Nah, ini kita bisa gunakan dengan Pinet Lab ini. Nah, dari sisi komunitas ada namanya Pinet Lab Store. Nah, Pinet Lab Store ini si pengguna Pinet Lab ini nge-share free labs.
Ya kita tinggal download aja. Jadi sudah ada topologi yang teman-teman bisa download di websitenya Pinet Lab. Jadi nggak usah bikin dari nol. Kemudian selain platform networking tadi, ternyata juga disediakan juga end device-nya ya, atau servernya, Linux, Windows, Docker. Ya, jadi teman-teman untuk mensimulasikan sebuah infrastruktur jaringan di kantor, pendekatannya kita bisa menggunakan Pinet Lab. Dan Pinet Lab ini kategorinya emulator. Ya, jadi misalnya mau dikonekin Pinet Lab-nya ke internet, ini sama. Bisa real ya, secara real. Kita jalanin Windows, akses internet lewat Pinet Lab, bisa. Kita jalanin Linux server, bikin server di dalam Pinet Lab, ya setup box, Linux, install macam-macam ya, mail, DNS, DHCP. Nah, dites lewat Windows, kemudian lewat beberapa router ya, itu bisa di dalam Pinet Lab. Jadi untuk saat ini Pinet Lab ini jadi all-in-one solution untuk belajar networking. Nah, karena kompleks, dalam artian kompleks di sini banyak yang harus dipersiapkan, makanya kita perlu knowledge skill fundamental Pinet Lab. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain, bagaimana? Contohnya pakai tracer ya, Cisco pakai tracer, teman-teman udah sering pakai. Nah, kalau kita bandingkan dengan Cisco pakai tracer, ya paket kan tinggal download ya Cisco pakai tracer, itu simulator. Tinggal download, setelah itu dipakai ya gratis, terus platformnya ngikutin dari Cisco developnya. Terus untuk operating sistemnya ngikutin ya si Cisco. Yang namanya simulator ini mudah digunakan ya. Jadi untuk level belajar CCNA ini bisa dikasih skor 10 nih. Ini dari survei ya. Cukup. Tapi kita nggak bisa merasakan yang namanya traffic secara real. Jadi Cisco Packet Tracer itu kita buka laptop nggak bisa internetan secara real. Ya. Jadi nggak bisa terhubung dengan network luar. Nah, tapi kalau pakai Pinet Lab, ini bisa. Teman-teman connect ke jaringan luar. Bisa connect ke internet. Ya. Terus dibandingkan dengan GNS3. Nah, sebelum muncul Pinet Lab, GNS3 ini rame, ya teman-teman. Tapi karakteristik GNS3 ini dia makan resource. Dan termasuk emulator, kemudian based on application. Jadi kita harus install aplikasi. Ya, jadi kita install aplikasi, nanti kita download Kemo, download image IOL ya untuk perjalanan untuk menjalankan iOS-nya ya, iOS ya. Nah, ini pakai GNS3. Memang dari sisi kemudahan ini agak sulit juga ya karena dia makan resource. Dari sisi performance lebih slow. Jadi CPU-nya kemakan, RAM-nya kemakan. Makanya jarang ya yang pakai GNS3. Nah, GNS3 juga bisa dikoneksikan dengan real network. Jadi istilahnya bedanya ada di resource, sebenarnya di penggunaan CPU, RAM. Terus nanti ada GNS3 juga yang server, ya GNS3 client, GNS3 server. Kemudian ada VRL. Nah, ini mahal ya Cisco punya, Cisco VRL. Nah, ini udah all in karena bayar punya Cisco jadi udah semuanya udah disediakan. Nah, kalau sekarang namanya CML. Ya, CML. Cisco Modeling untuk lab ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan fisik bagaimana? Ya, secara fisik artinya perangkat langsung. Kalau pakai perangkat langsung berarti kita investasi biaya. Investasi budget, bangun lab, home lab, kemudian belum nanti koneksi internet ya, interkoneksinya, kabelnya pakai kabel UTP atau pakai kabel fiber optik, berarti nanti harus nambah modul SFP macam-macam. Nah, ini berarti disesuaikan dengan budgeting atau modal yang kita keluarkan.
Makanya sebenarnya saran dari saya yang saya pakai juga ya, pakai tracer itu untuk tes wireless ya. Jadi simulasi wireless di pakai tracer itu oke, bagus teman-teman. Karena sebenarnya ya wireless itu nggak bisa disimulasikan. Maksudnya seperti di Genestri, di Pinet Lab, ini nggak bisa ya. Sinyal-sinyal wireless itu nggak bisa ditaruh ke dalam emulator. Tapi si paket tracer ini dia bisa bikin ya perangkat seperti access point, terus Cisco WLC, ada router wireless ya. AP-nya juga macam-macam. Oleh karena itu, paket tracer cocok untuk nge-lab wireless. Nah, selain wireless ya kita menggunakan Pinet Lab. Nah, ini perlu kita bahas ya perbandingan dengan yang lain. Nah, terus bagaimana dengan GNS3? GNS3 makan resource, CPU, RAM, jadi bisa di-skip. Tapi kalau memang kita butuh GNS3 nggak apa-apa. Karena ada beberapa ya yang fokus penelitian untuk skripsi ini menggunakan GNS3. Kenapa? Karena digabungkan dengan real network dan trafficnya real. Dianalisa traffic. Jadi harus real. Seperti itu. Oke. Berikutnya, bagaimana cara deployment Pinet Lab ini? Ini deployment Pinet Lab sebenarnya sama ya kalau teman-teman lihat dokumentasi di Pinet Lab, download semua file yang ada di bit.ly/pinetlab Nixtrain. Jadi sudah kita sediakan software-software semuanya. Teman-teman tinggal download, nanti diinstal ya, terus di deploy. Nah, kalau sudah di-download, ini ada yang kedua ya, instalasi sesuai urutan. Yang pertama, Secure CRT. Ini software untuk remote, ya seperti Putih. Secure CRT, Putih, Mobile Extern. Ini sebenarnya sama, software untuk telnet, untuk SSH, untuk konsol, macam-macam ya. Teman-teman bisa, sebenarnya bisa pilih Secure CRT atau Putih. Kemudian instalasi VMware Workstation. Nah, kebetulan yang sudah saya coba, ini saya menggunakan VMware. Sebenarnya kalau kita pakai VirtualBox, itu juga nggak masalah. Cuman belum saya coba. Ya, kemarin ada ya teman yang nyoba pakai VirtualBox. Ini juga running. Ya, jadi OVA ini image virtual yang bisa di-load di VMware maupun di VirtualBox. Nah, ini ada alasannya juga, teman-teman. Kenapa saya pakai VMware Workstation? Karena dari sisi fitur, ya dari sisi fitur lebih advance VMware Workstation. Kalau VirtualBox terbatas fiturnya. Apalagi nanti kalau terkait misalnya nih, kita mau setting-setting network adapter. Ya ada yang NAT, ada yang bridge, ada host only. Nah, ini kalau pengalaman saya pakai VMware dan VirtualBox itu lebih prefer VMware Workstation. Kalau sudah diinstal, kemudian yang berikutnya yang D diimport OVA-nya. Jadi diimport itu artinya di-load. Sudah di-download terus di-load ke dalam VMware. Kemudian yang E, 2E ini EVNG Wine Client Pack. Nah, software ini sudah include ya di EVNG Wine Client Pack ini banyak software yang dibutuhkan. Jadi satu installer, tapi di dalamnya pada saat dijalankan tuh banyak software yang harus diinstal. Ada Wireshark, ya, ada remote untuk Kemo. Jadi kita mau jalanin Windows nih. Nah, Windows ini kan butuh software VNC. Nah, ini sudah ada di dalam EVNG. Jadi harus kita install Win Client Pack-nya. Oke, setelah di step 2 ini selesai, kita lakukan restart PC atau laptop sebelum digunakan. Jadi seperti biasa ya teman-teman, instalasi udah selesai baru di reboot. Jadi biar ngebaca perubahan yang baru. Nah, yang keempat,
baru jalanin import OVA ya. Atau kalau misalnya di 2D udah selesai, berarti tinggal di start VM-nya. Terus nanti disesuaikan dengan hardware yang kita miliki. Ya, RAM-nya, CPU-nya. Jadi ada rekomendasi ya, RAM-nya berapa. Kalau untuk menjalankan OVA Pinet Nextran ini minimal 4 GB untuk Pinetnya ya. Berarti laptop teman-teman biar aman ya punya 8 GB. Ya, punya 8 GB, 4 buat Pinet Nextran. Jadi buat dijalanin Pinet Lab-nya. Nah, kalau CPU misalnya ada 4 core, nah ini kita kasih satu aja cukup. Nah, setelah dijalankan, nanti akan muncul IP address di CLI VM Linux Pinet Lab-nya. Jadi Pinet Lab ini ya, teman-teman, ini isinya Linux. Jadi kita bisa update, bisa upgrade software-software di dalam Pinet Lab. Jadi kita ada Linux, di atasnya baru ada Pinet Lab. Nah, Pinet Lab ini nanti bisa ngeload multiple image, ya image dari beberapa vendor. Nah, kalau sudah di start nanti muncul ya IP address-nya, ditaruh di browser, diakses. Kalau di browser, username, passwordnya admin, passwordnya Pinet. Kalau di CLI atau konsol Pinet Lab-nya, itu menggunakan root/Pinet atau username-nya root, passwordnya Pinet. Nah, selesai. Nah, nanti berikutnya ya, teman-teman, karena ini di VMware sudah dijalankan, berikutnya nanti untuk operasional Pinet Lab-nya kita lakukan di browser. Jadi ada di browser untuk bikin topologi, remote, dan sebagainya itu lewat web browser, bukan lewat aplikasi lagi. Berikutnya ada iShare2. Pinet Lab ini tadi kan Linux ya, yang sudah diinstal. Kemudian nanti ada image-image yang bisa kita jalankan. Dan untuk memanage image, mendownload ya emulator yang kita butuhkan, ada tools lagi namanya iShare2. iShare2 ini kita bisa download image macam-macam. Nah, image tadi bisa jalan ya di Qemu, Dynamics, IOL, atau Docker Image. Jadi kita tinggal pilih nomornya, udah otomatis ke download. Bagaimana bisa seperti itu? Ya karena Pinet Lab yang kita pakai, teman-teman, pakai Linux, nah itu connect ke repo server Pinet Lab pusat. Jadi ada server repo Pinet Lab. Jadi semua image ya yang kita butuhkan sudah ada di dalam repositorinya Pinet Lab server. Jadi kita tinggal download ya pakai iShare2. Nah, kalau misalnya menggunakan OVA Pinet Nextran, iShare2-nya sudah ada. Ya, jadi tinggal pakai. Kalau misalnya belum ada, maka kita bisa jalanin satu metode instalasi. Jadi instalasinya satu baris ini. Teman-teman bisa copy paste, taruh di konsol. Ya, jadi ini widget ini untuk download ya. Nanti untuk jalanin iShare2, download, terus diberikan X. Ini biar di-execute. Setelah itu baru dijalanin iShare2. Jadi ini komen Linux ada 1 sampai sini ya. Terus 2 dibedain nih. Dan ini dibedain. Yang kedua Jamot iShare2, terus yang kedua yang ini iShare2. Jadi kita jalanin 3 komen dalam satu baris. Terus yang kedua kalau pakai cara QWL. Ya, bisa pakai widget, bisa pakai QWL. Oke, nanti teman-teman bisa tanya jawab. Kalau misalnya ada problem, kita punya grup WhatsApp untuk tanya jawab. Berikutnya saya akan demokan terlebih dahulu. Oke, Pinetlab ada di sini, pinetlab.com.
Jadi sudah banyak ya fitur-fiturnya di sini, teman-teman. Kemudian ada Pinet Lab Store. Ini topologi-topologi yang bisa teman-teman download. Ya, mau belajar SD-WAN, yang VPN, ya, BGP, ini udah ada nih kategorinya di sini. Kemudian untuk store tadi ya, ini kita bisa lihat koleksi lab-lab dari user Pinet Lab di global yang di-share di sini. Nah, silakan teman-teman bisa sambil buka. Nah, ini agak lemot internetnya. Oke, sambil nunggu saya buka ini. Nah, ini Wine Client Pack ya. Installer. Nah, ini OVA-nya, nanti tinggal di-download. Nah, ini putih installer. Ini untuk instalasi. Terus ada security RT. Nah, security RT nanti ini di-crack juga. Terus ada VMware, license sama workstation. Ini juga sama. Nanti diinstalasi. Kemudian ini ada iShare2. Ya, jadi ini tools untuk mempermudah dalam mendownload atau manage image di PinetLab server. Oke, karena saya deploy-nya di VMware, nah jadinya seperti ini. Setelah diimport ya, jadi udah di-download, nanti teman-teman melakukan namanya open aja di sini. Open OVA-nya. Nanti otomatis akan ke import. Akan muncul jadi seperti ini, setelah itu di start. Pada saat di start, nanti diperhatikan ya, resource dari laptop kita dan juga VMware-nya. Jadi pastikan di bawah maksimum. Jadi maksimum di sini ada tandanya nih, maksimum. Berarti rekomendasi di sini 8 GB. Untuk prosesor, nah ini 4. Hard disk, nah ini sudah ada ya. Ini sudah disediakan dari Pinet OVA. Setelah itu network adapternya NAT dan ada satunya bridge. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kalau sudah nanti di start, nah nanti muncul default root, password-nya root. Nanti ini ya, username-nya root, password-nya Pinet. Oke, nah muncul. Di sini versinya Ubuntu 18.04.5 LTS, long term support. Nah, kalau kita akses IP 192.168.19.128, maka munculnya seperti ini. 192.168.19.128. Nah, version Pinet yang saya gunakan yaitu 5.3.13. Nah, ini teman-teman bisa dilakukan proses update dulu. Ya, update sistem. apt-get update. Nah, ini untuk ngecek. Ya, kalau kita sudah pakai Pinet Lab lama nggak diupdate, nah ini kita perlu lakukan proses update. Jadi ada dua, apt-get update dan apt-get upgrade. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, fungsi dari update ini untuk mendownload list, ya, mendownload list software-software yang terbaru. Nah, nanti baru ada komen apt-get upgrade untuk menginstall, mengganti software-software yang lama menjadi yang baru. Ya, karena software ini perlu diperbarui, ya. Misalnya ditambahkan dengan patch atau ada versi yang lebih baru. Jadi kita sesuaikan. Kenapa sih kita harus jalankan apt-get update dan upgrade? Ya karena untuk memaintain sistemnya agar up to date.
Nah, ini sambil menunggu, kita bisa mengakses Pinet Lab-nya nih dari browser. Jadi nggak ada masalah. Proses update, upgrade berjalan di belakang layar, di background. Nah, sedangkan Pinet Lab-nya kita gunakan di depan ya, di foreground. Oke. Nah, di sini username-nya gunakan admin, password-nya Pinet. Untuk konsol bisa menggunakan default dan HTML. Kalau pakai default nggak masalah. Kita oke. Nah, di sini kita melihat workspace ya. Jadi untuk area kerja dari Pinet Lab. Ada main ya, ini main view, terus ada running lab yang sedang berjalan, ada account, ada sistem, ada download labs, ini yang download dari Pinet Lab Store, terus ada device di sini ya, apa saja yang digunakan nanti muncul. Nah, ini kita bisa download juga nih, CentOS server atau Ubuntu. Ini dipakai untuk kalau misalnya kita butuh Chrome. Nah, ini jalannya under Docker ya. Jadi kita sebut dengan Docker Chrome Node. Terus bisa juga teman-teman install Ubuntu Server di dalam Pinet Lab. Nah, ini kita tinggal download saja. Oke, kembali ke main. Misalnya tes lab dulu ya, tes lab. Di sini ada folder, new lab, terus ada edit, delete, import, export. Nah, fungsi ini penting ya, teman-teman. Import itu kalau kita dapat topologi dari teman atau dari internet. Jadi sudah ada nih orang bikin topologi pakai Pinet Lab. Nah, ini kita mau import. Kita masukin ke dalam Pinet Lab kita. Terus kalau ekspor berarti kita share topologi yang kita bikin keluar biar bisa dipakai orang. Nah, ini ada refresh. Oke, ini contoh ya test lab. Nah, ini untuk version, auto dan lain sebagainya bisa disesuaikan. Oke, setelah itu di add. Oke, nah jadinya seperti ini. Oke, di sini nanti ada objek, node, startup config, pictures, reverse topologi, di log, ada close lab, destroy lab. Nah, kita kalau mau menghapus lab, gunakan destroy lab. Sistem status, ngeliatin statusnya ya, berapa penggunaannya, ada 4 core, RAM. Nah, ini nih. Jadi kita bisa ngelihat alokasi untuk resource Pinet Lab berapa, terus kepakainya berapa. Nah, HTML console ini nanti bisa kita switch ya, default console sama HTML console. Oke, misalnya kita mau nambahin node, kita bisa pilih di sini add object. Ada node, ini network, picture, text, line. Ini untuk variasi ya, gambar, garis, huruf. Nah, ini di sini. Kalau nodes berarti di sini contohnya ada Cisco CSR. Ya, ada IOL, Vios, Docker, PC, Windows. Oke, kita coba misalnya nih, kita jalanin Windows. Ini jumlah nodes, satu, image-nya cuma ini aja, Windows 7. Setelah itu di-save. Oke, ini contoh. Ya, kita punya Windows, kita jalanin. Nah, setelah itu, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada VNC 30017. Nah, software VNC ini diinstal pada saat kita install Win Client Pack. Nah, ini Ultra VNC. Nah, ini tampilan Windows-nya jadi seperti ini. Hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah
sistem status atau resource. Jadi harus dimonitoring, teman-teman, karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan penggunaan resource, ya asal bikin, asal dijalanin, kalau melebihi batas dari maksimal resource, nanti terjadi namanya hang. Jadi topologinya hang, nggak bisa di-remote, ya. Jadi silakan nanti harus disesuaikan. Nah, ini contoh, kita punya Windows sudah di start. Berikutnya, misalnya kita menggunakan IOL dan layer 2 ya. IOL layer 2 berarti ini pakai Windows untuk menghubungkan ke switch layer 2. Ini kita set S ya. Terus kita search switch. Oke, layer 2. Oke, seperti ini. Select. Save. Oke, kita hubungkan. Untuk interface-nya, ini menggunakan namanya Ethernet E0/0, 01, 02, 03. Nah, untuk di Windows juga sama, pakai namanya Ethernet. Oke, sudah dihubungkan. Setelah itu di start. Kita lihat Windows. Nah, ini sepertinya lambat ya, karena yaitu tadi ada isu dengan resource. Saya jalanin Zoom, jalanin PNetLab, VMware ya. Nah, ini kemakan resource-nya. Oke, start. Oke. Nah, ini konsolnya, Secure CRT. Jadi Windows-nya nggak naik-naik karena resource-nya kemakan. Oke. Kita bisa lakukan shutdown. Oke, kita matikan dulu saja. Teman-teman bisa nyobain sendiri, ini kita bisa stop. Jadi untuk menghemat resource. Oke. Nah, untuk kliennya kita bisa ganti ya dengan kita tambahkan dengan VPC, virtual PC. Nah, ini lebih hemat karena dari size ini kecil. Nah, seperti ini. Kita start, kita koneksikan. Setelah itu kita klik, nanti akan masuk di konsol. Oke, ini udah langsung kebuka. Jadi VPC ini untuk mensimulir seperti Windows. Jadi kebutuhannya hanya untuk testing atau trace. Ini saya contohkan ya, contohkan di setting IP VPC-nya. Satu-satu. Ini contoh. Jadi dari sisi VPC di setting IP, ini di show, jadi kita setting 192.168.1.1. Nah, di sisi switch, kita setting 12. Interface bilang 1. Shutdown. Nah, ini kita testing dari VPC ke switch. Nah, jadi fungsinya buat ping-pingan aja. Kalau masih penasaran, kita bisa nambahin lagi dengan VPC ya.
kita tambahkan dengan VPC lagi. Oke, di sebelah sini. Oke, kita edit. Ini VPC 1. Oke, ini VPC 2. Jadi berikan nama yang berbeda. Oke, ini dihubungkan. Nah, VPC 2 ini kita setting IP-nya 192.168.1.3. Oke, sudah masuk. Show. Nah, kita ping ke VPC 1. 1.1. Oke, replay ya. Jadi dari VPC 2 ke VPC 1 udah connect. Ping ke switch. 1, 2. Ini juga sudah connect. Nah, kita akan coba jalankan lagi Windows-nya. Mudah-mudahan nggak lama ya. Win start. Oke, ini Windows-nya. Nah, sembari menunggu Windows, kita bisa tambahkan node lain ya, seperti IOL router. Oke. Kalau ini invalid nggak apa-apa, teman-teman cari yang IOL di sini. IOS on Linux, L3. Nah, nanti terus ditambahkan. Jadi ada router, ini contoh topologi sederhana, router switch client. Jadi sebenarnya untuk testing apakah berjalan atau tidak. Nah, kalau nggak berjalan, nanti harus dicek lagi resource-nya. Karena di NetLab ini, kalau resource-nya tidak sesuai, kurang ya, kurang RAM-nya, kurang CPU-nya, nggak mau naik image-nya. Oke, ini juga mudah-mudahan aman. Oke. Oke, kita coba configure E00 IP address-nya 192.168.1.254. Oke, setelah itu ping ke 1. Nah, oke. Ke 1 berarti ke VPC 1 ya, 100%. Ke switch, switch itu 1, 2. Oke, ulangi lagi, ini 100%. Terus ke 3. Oke, ini juga 100%. Nah, ini tinggal kita menunggu Windows-nya ya. Kita akan coba Windows-nya mau naik atau tidak. Nah, biasanya kalau pakai Windows seperti ini, buat tes juga. Jadi mau ngetes mengakses internet. Nah, mengakses internet berarti nanti biasanya di sini milihnya network. Ya, connect-nya bridge atau NAT atau manajemen cloud. Ini banyak type-nya ya. Nah, ini kalau kita jalankan task manager, oke teman-teman, perlu kita ketahui, makanya harus hati-hati di sini ya.
memori sampai dengan 97%, CPU-nya 34. Jadi saya sendiri kerasa sangat ini lemot ya. Nggak tahu nih videonya patah-patah atau tidak di sisi teman-teman. Ini kemakan. Oke, jadi saya nggak bisa bikin banyak topologi ya, teman-teman, karena sepertinya resource laptopnya terbatas. RAM-nya hanya 16 GB. Karena tadi kan buat jalanin Zoom ya, buat buka browser, kalau teman-teman lihat Chrome, ada Edge itu juga banyak ya. Zoom meeting, nah ini resource. Oke, terakhir saya akan ngeliatin yang ini, men-setting IP-nya Windows 14. Ngeliatin IP-nya Windows agar memiliki IP. Ini kita nggak pakai 192.168.1.4. Nggak pakai ini, gateway ya, karena untuk lokalan aja tes. Oke. Kalau berhasil langsung saya close nanti. P1 VPC 1. Oke, tembus ya pingnya. Jadi dari Windows ngeping ke VPC tembus, teman-teman. Kedua, dua ini switch. Oke, tembus juga. Kemudian tiga ini VPC 2. Oke, connect. Terus gateway-nya 254. Oke, ini juga bisa. Jadi Windows bisa ping VPC 1, VPC 2, terus ke gateway-nya. Oke, ini saya shutdown aja untuk mengurangi load. Demikian teman-teman untuk penjelasan terkait dengan Inet Lab. Silakan sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya silakan. Saya sambil buka baca yang ada di chat. Om, om, mau tanya Siap. sih om, Mhm. jadi mau ke jadi misal tadi kan apa namanya di Pinet ini kan menjalankan router virtual ya kan begitu ya, yang bisa kita apa namanya analisa traffic ketika dia bisa connect ke internet. Betul. Nah, eh, berarti eh, kalau kalau begini dulu, caranya biar si router virtual yang ada di Pinet ini connect ke internet. Itu contoh case-nya seperti apa? Contoh Oke, caranya itu seperti apa misalnya? oke. Kita harus tahu dulu cara cap. Kita ngeliatin traffic VPC 1, VPC 2 gimana caranya? Pakai apa? Wireshark. Wireshark. Pernah pakai ya? Hmm. Oke. Nah, ini kita bisa capture di sini nih. Harusnya ada capture, capture. Nah, kita tes dulu di R5. Nice. Nggak bisa ya. Ini coba. Oh, repeat. Repeat 5.000 deh. 1.000. Capture. No. Conversion. Connected server. Sebentar ya. Karena ini kan
connect-nya nanti di Windows kita itu harus ada wireshark-nya juga. Nah, ini masih masih loading. End of file pipe check. Nah, ini punya saya error ya. Nanti teman-teman bisa cek end of file. Nah, ini munculnya seperti ini. Harusnya sih jalan. Nah, ini kalau udah muncul error kayak gini harus ditisu, troubleshoot dulu. Ya, jadi yang penting pada saat install Win Client Pack harus muncul. Nah, saat ini untuk connect ke ini di capture-an W00 ini nggak mau ya, weaponnya nggak connect. Finding. Ini kita perlu cek lagi nanti. Kalau saya di laptop sebelumnya jalan. Ya, jadi yang untuk nge-lab. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini masih muncul ya pipeline pipe error. Kita cek dulu. Ini perlu waktu ya teman-teman untuk nge-clearin ini. Oke, anggap aja kita udah berhasil untuk mengcapture trafficnya. Bagaimana dengan koneksi ke lokal ya, ke keluar, keluar, keluar network. Nah, di sini ini ada network nih. Misalnya kita beri nama bridge cloud. Jadi bisa diberi simbol internet. Oke. Nah, koneksi si internet ini dia bridge, ya bridging. Kalau kita lihat, oke, tadi di bagian network ini banyak. Ada internal, host only ya, ada yang private, ada NAT, ada cloud management. Oke, kita coba dapat atau enggak ya di E01 ini. E01 kita akan coba untuk dijadikan sebagai DHCP. Kita, nah ini kita coba untuk mendapatkan IP address secara DHCP. Nah, nanti berarti harus dicek ya jadi yang dimaksud dengan bridge itu langsung connect.
ke internet kita lewat, misalnya nanti di sini bridge-nya diarahkannya kemana di VMware-nya. Kalau diarahkannya ke LAN, ya karena di sini kan saya aksesnya pakai WiFi ya. Aksesnya pakai WiFi. Nah, di sini diarahkannya kemana? Ini harusnya bisa dipilih dari ke physical network ya. Dari physical network, ini harus dipilih dia connect ke LAN atau ke wireless. Nah, nanti dites sendiri. Virtual network adapter. Jadi di Windows pakai VMware, ya kan? Nah, VMware-nya ini dia punya multiple multiple interface, ada NAT, ada VMnet ya, ada host only. Nah, kalau bridge, nah di sini nih pada saat ini kita nggak bisa edit ya karena lagi jalan. Nanti silakan Mas sebelum di start nih, ini dipilih bridge-nya diarahin ke kalau koneksinya pakai WiFi, ya internetnya dapat dari WiFi. Nah di WiFi itu ada wireless DHCP. Nah nanti bisa dapat DHCP si routernya ini. Ya, jadi ngikutin jalurnya dari Pinet Lab. Nah ini nanti koneksinya bridge, ngikutin si bridge-nya si VMware. Nanti otomatis langsung dapat dari luar. Nah ini harus diperhatikan ini. Oh iya iya Mas Agus. Berarti secara nggak langsung si router virtual yang ada di dalam PNAP, misalnya gini Mas, saya mau coba bikin si router virtual ini bisa dimonitoring di NMS. Jadi si router virtual dinyalain SNMP-nya, berarti saya bisa add di Kakti gitu. Bisa. Ya Oh, selama oke ada siap. ping-pingannya jalan ya. Hmm, Ping-pingannya oke siap. jalan. Kemarin mentok di situ sih apa namanya? Ini kenapa ya kok nggak bisa apa ke keluar gitu, nggak bisa ke internet kan si router yang ada di pinetnya. Nanti kita Kalau coba ada, besok. ya kalau masih ada problem, boleh di japri saya Mas. Saya remote. Oke, siap. Ini saya beberapa kali ya, ada beberapa case, yaitu pakai Anydesk, pakai Ultraviewer, Hmm, dan sebenarnya ada yang aneh sih, yaitu ketika menggunakan Windows yang up to date versi 11 ya, 24H2 tuh, hmm. yang paling baru, justru banyak image yang nggak jalan. Ya, jadi ada yang beli laptop baru, mau instalasi Pinet Lab. Nah ini malah nggak jalan, image-image-nya nggak mau naik. Dan udah diubek-ubek di internet nggak ketemu solusinya. Akhirnya rollback ke Windows 11 yang lama ya. Iya, Jadi saya juga tadi nyoba-nyoba sih, nggak ada yang tadi Japri itu pakai yang XR, nggak jalan juga, pakai yang ya ini juga makanya. nggak jalan. Mm-mm. Nah ini satu lagi ya. Sebenarnya saya ada yang di cloud. Kalau di cloud tuh aman. Semuanya hampir ya nggak semua ya. Cuman yang saya butuhin. Tadi kan Mas bilang XR ya. Hmm, Itu jalan. Cuman lama dan makan resource-nya gede. iya kalau XR gede. Kalau saya tes Gede. sih dia sampai berapa giga tuh ya boot RAM-nya. Pas ya. Slab. Nah, kalau teman-teman punya cloud, bisa deploy di cloud ya. Nah, nanti yang memproses semuanya dari sana, si cloud-nya. Ini saya mau menunjukkan yang EOS XR. EOS XR ini gede banget ya. EOS XR. Nah, ini XRV. Yang mana Mas? 9.000 ya? Iya, 9.000. Oke. Nah, ini CPU-nya 4 ya. RAM-nya 16.
3. Oke, nah ini kita tes jalan apa enggak. Ini lama ya proses ininya. Tapi kalau teman-teman pengen Cisco yang mudah, ini pakai IOL ya, IOL. Ini mudah dan resource-nya nggak terlalu gede. Itu lama memang kayaknya aslinya juga lama sih kayak sini. Nah, ini juga nggak jalan nih kayaknya nih. Oh, jangan deh. Coba tes lagi yang ini. Ini IOL. Ini Mau satu. itu loh. Mudah-mudahan jalan ya. Lama. Kita tungguin dulu. Ah, sip. Mudah-mudahan jalan. Oh iya. Nah, terus ada juga yang iOS XI ya. iOS XI ini. Buat teman-teman yang pengen belajar service provider, ya ini XI atau XR. Ini kayaknya sih jalan kayak. Oke, saya cek pertanyaan teman-teman ya. Ya, oke. Oke. Ada rekaman, Makasih Om. ada. Oke, sip Mas. Nanti saya share. Komen VMware. Ya, VMware Pinet Lab ini kan Ubuntu ya isinya ya. Apakah Pinet Lab bisa di Ubuntu 22.04? Nah, itu ada ya di dokumentasi kalau mau deploy dari nol di bare metal. Ada dokumentasinya. Deploy di bare metal. Mana nih? Install. Ah, ini nih. Install bare metal nih. Bisa dicobain. Nah, ini pakainya 18.04. Saya waktu itu pakai 22.04 nggak jalan. Mas Faisal ini pertanyaannya. Saya waktu itu pernah di Google Cloud Platform nggak jalan. Jadi harus turun, ngikutin standarnya ini. Standarnya Pinet Lab. Di sini dijelasin Ubuntu-nya 18.04. Tapi aman kok. Ya karena dia LTS ya. Kalau teman-teman tadi lihat LTS long term support. Jadi dari canonical-nya tetap di support. Masih dalam jangka waktu yang lama. Oke, berikutnya. Router switch sudah ada dari aplikasi atau ditambahkan sendiri? Ah, ini nih. Oke, ini bagus pertanyaannya. Nah, ini tadi update ya, apt-get update udah. Habis itu apt-get upgrade. Upgrade kalau install ini software yang baru. Oke, cuman 9,512 bytes. Cepat lah ini. Oke, kita install dulu. Ini kalau teman-teman mau nambahin, ini contohnya pakai iShare-2 ya. iShare-2, iShare-2 search Windows. iShare-2 search Windows. No Kemo image font. Oke, nggak ada ya. Nggak ada Windows. Di IOL nggak ada.
Terus ini masih search ya. Oke, di Dynamics juga nggak ada. Tapi kalau Win, Asus Win, iShare to Win. Jadi ngeceknya di Kemo, IOL, sama Dynamics. Nah, Win itu ada. Nah, ini kalau misalnya kita mau install ya. Install tadi. Ada 54 Kemo image dengan term atau kata-kata Win. Ini karena ukurannya gede-gede ya. Teman-teman kalau mau install, nanti tinggal pull Kemo, contoh yang Windows Server 2009 ya, 1260. Jadi pakai angka. Full itu download. Ini cukup besar, 7,6 GB. Oke, yang penting teman-teman tahu. Cara nyarinya pakai tadi keyword. Pakai keyword. Kalau udah ketemu, iShare to pull Kemo. Dari Kemo ya, folder Kemo. Oke, misalnya kita search lagi. IOL. BIOS on Linux ya. Oke. iShare to full IOL. Nomornya berapa? Misalnya nomornya yang kecil, 6, 6. 6. iShare to full IOL 6. IOL Kemo Dynamics. Jadi disesuaikan dengan kategori atau foldernya ya. Nah, C260. Nah, memang di sini nanti kita harus nyari, teman-teman, mana yang bisa running, mana yang enggak. Ya, walaupun kita download, terus kita pull ya, ini di-download, terus nanti dijalanin tuh, permissions. Nah, jadi dengan iShare tuh kita nggak perlu manual deployment, teman-teman. Maksudnya nggak usah nyari-nyari image-nya, terus di-upload sendiri, nggak usah. Tinggal ketik aja. Nah, ini udah ya. Basic integrity check, download image check, terus download complete. Nah, kita cek di Pinet Lab-nya di sini, di load. Masuk mana tadi? Nah, ini di loading. Setelah itu dicek di sini. Tadi IOL. IOL 260. Nah, ini nih, udah ketambah 260. Nah, nanti tinggal dicek jalan nggak gitu. Karena ditambah di sini, kalau misalnya nggak jalan, ya berarti kita cari lagi yang lain. Nah, biasanya kalau nggak jalan, nanti kita cek fix permission, teman-teman. Ya, jadi di sini ada namanya fix permission. Oke, kita cek dulu jalan atau tidak. Nah, ini mati ya. Nah, mau naik, nah, close. Nah, kita cek permission di sini nih. Sistem, setting, fix permission. Oke, ini lambat sekali, teman-teman. Monitor memori 94. Harap bersabar. Nah, intinya itu fix permission, sukses. Terus balik lagi ke lab, open. Nah, kita kalau masih nggak jalan, cari lagi ya image-nya. Bagus. Oke. Mau tanya lagi, Om. Misalnya semisal pinetnya ini diinstal di bare metal atau server fisik tuh, Hmm. tapi si server fisik ini dapat eh, internet tuh dari luar, berarti bisa juga kan dengan skema yang tadi? Bisa. Oh, Intinya oke, di siap. Hmm, koneksi tadi, karena kita bisa setting ya, hmm. di konsol CLI-nya si Pinet Lab, itu nanti kita bisa cross-check ininya, mapping interface type adapternya gitu.
Ini di Hmm. setting di konsol gitu. Jadi sebenarnya kan kalau di konsol di sini if config, oh banyak banget ya. Tuh. Nanti Oh, tinggal yang mana nih yang akan digunakan. Memang ada, nah ETH 0 itu kemana? ETH 1, NAT 0, PNAT 0. Nah, PNAT 0 itu 9128, PNAT 1, PNAT 2. Ini nanti perlu di map gitu. Nanti saya oh iya. saya ini ya lapin. Nanti saya share lah di YouTube Nixstream. Saya Oke, siap. di YouTube Nixstream itu udah ada playlist PNAT Lab. Cuman khusus internet belum. Oh iya, iya. Siap, siap, Tuh. siap. Menggunakan browser Firefox ketika buka PNAT Lab bisa. Terus not support. Nah, Intel VTX not support. Nah, ini masalah ya. Ini ada di YouTube channel Nixstream ada nih. Saya ada 3 solusi saya sediakan. Kalau masih nggak beres, silakan kontak saya lagi. Terus kemudian Genestri ini lebih stabil daripada di Pinet Lab. Bisa juga cara seperti ini. Ya ini manual. Ya install di VirtualBox atau VMware hubungan Genestri bisa seperti ini. Ini cara manual banget ya. Jadi tidak diintegrasikan tapi berdiri sendiri. Kalau resource-nya aman nggak masalah. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya untuk sharing malam ini. Bagaimana? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, dari saya cukup Om Agus. Terima kasih Oke. atas ilmunya. Ini nanti saya cek lagi yang ada kalau misalnya ada yang belum kejawab ya. Satu lagi, ini tadi ya, kalau teman-teman mau nanya-nanya, butuh support, langsung ke ini aja ya, join di WhatsApp group. Silakan join di WhatsApp group Nixtrain Academy, bisa ditanyakan di sana. Accept Om, WhatsApp grupnya. Siap. Oke, siap. Oke, nanti kalau saya udah online WhatsApp-nya nih. Ya, jadi seorang network engineer, ini jangka panjangnya ya, pakai Pinet Lab itu bisa buat CCNA, CCNP, CCIE. Ya, kalau belajar CCIE itu node-nya kan banyak, butuh 30-40 ya. Itu pakai Pinet Lab. Nah, terus belajar network automation. Nah, si Ansible yang dipakai untuk remote node-node Cisco ya, router atau switch, itu di dalam Pinet Lab sudah ada tuh si Linux, Ubuntu ya. Tadi I share to search Ubuntu ya, search Ubuntu coba. Nah, itu udah ada Ubuntu server 646 gitu. Jadi di bawah kemo. Oke, nggak apa-apa di bawah kemo. Share to full kemo 646. Ya. Nah, misalnya kita udah install 646 itu server ya. Nah, nanti pada saat di Pinet Lab-nya dia dijalanin, di load, terus kita setup config, Ansible, Python, dan sebagainya di situ. Kalau tadi ya ada yang mau pakai NMS, ya nggak apa-apa. Saya pernah juga ngelapin bikin NMS ya, open source, tapi di dalam Ubuntu server, di dalam Pinet Lab. Nah, node-node-nya itu SNMP-nya dinaikin, terus di remote bisa. Jadi lebih istilahnya lebih scalable dan terintegritas bareng-bareng ya. Jadi banyak brand seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Sebelum ditutup, mohon izin ya, saya ambil fotonya.
buat kenangan-kenangan saya, kenang-kenangan saya. Boleh yang mau dinyalain? Tak kenal maka kenalan ya, kalau nggak kenal kenalan. Yang ada di Bandung mau merapat silakan. Welcome juga. Oke, ada berapa ini nih? 35 ya, ada 2 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak waktunya, teman. Cukup sekian dari saya. Ini ada juga banyak ahli-ahli networking pada ikutan. Kurang kerjaan. Saya udah ada on call ya. Saya on call, teman-teman. Standby on call. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.